pada sore hari ini dan semua kru semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa selalu menjalankan rutinitas eh, APN Ansor Mecawanginat dengan rutinitas nganan ataupun nganu. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini bersama saya eh, kita akan mengkaji sebuah kitab yang bertemakan kitab Fathul Qorib dengan tema bab puasa. Sedikit saya jelaskan tentang kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib ini adalah sebuah kitab yang mungkin terhitung sebagai kitab yang ringkas, cuma berisi sangat luas. Cakupannya sangat luas sekali. Hampir di semua pondok pesantren itu mengkaji kitab Fathul Qorib. Bahkan satu cerita yang saya dapat ini dari Pangeran Diponegoro dulu itu ketika beliau berada di penjara oleh penjajah. Salah satu kitab yang sering beliau telaah itu adalah kitab Fathul Qorib. Dalam artian apa? Beliau itu dalam menyusun sebuah jihad atau menjawab sebuah permasalahan-permasalahan pada zamannya dulu, Pangeran Diponegoro itu yang jadi acuannya dari kitab Fathul Qorib. Dalam artian kitab ini meskipun dikarang oleh ulama pada zaman dulu, ini masih tetap relevan di zaman sekarang untuk menjawab semua persoalan-persoalan di zaman sekarang. Oke, mari kita mulai pengajian pada sore hari ini. Kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah, yang mana kita semoga pengajian kita pada sore hari ini berkah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bab puasa. Kita tahu sendiri bahwa puasa itu mulai diwajibkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua. Sementara dulu pada saat Nabi di Makkah itu belum diwajibkan puasa. Lah, puasa itu tidak hanya syariatnya Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi terdahulu juga punya syariat puasa. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan puasa pada kalian semua, sebagaimana Allah mewajibkan puasa pada umat-umat terdahulu dengan tujuan agar kalian lebih menambah takwanya. Selanjutnya kita mulai dengan kitab puasa, Kitab Bayan Ahkamis Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayan Ahkamis Syam utawi iki iku kitab martelakake pira-pira hukume poso. Di bab ini, di bab puasa dari kitab Fathul Qorib, nanti menjelaskan tentang beberapa hukum-hukum puasa. Cakupan dari hukum-hukum puasa di sini yang nanti dibahas adalah meliputi dari syarat wajib puasa, fardunya puasa, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Terkait hukum puasa sendiri, ini perlu saya sampaikan bahwa hukum puasa sendiri itu variatif. Saya katakan variatif, hukum puasa ada yang nanti hukum puasa itu wajib atau fardu, ada yang puasa itu hukumnya sunnah, dan juga ada juga puasa yang hukumnya haram, terus ada juga puasa yang hukumnya makruh. Jadi hukumnya puasa itu variatif. Nah, puasa yang hukumnya fardu itu contohnya adalah kayak puasa di bulan Ramadan. Ini adalah puasa yang hukumnya fardu. Terus contohnya lagi kayak mengkondoi puasa di bulan Ramadan. Itu juga puasa terhitung sebagai puasa fardu. Semisal ada orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ketika mengkondoi di bulan-bulan yang lain, di waktu yang lain itu puasanya dianggap sebagai puasa yang fardu, puasa wajib. Contohnya kayak perempuan yang haid, itu ketika dikondoi di selain waktu itu puasanya dianggap sebagai puasa yang fardu, puasa wajib. Terus puasa wajib yang lain atau puasa fardu yang lain adalah contohnya kayak puasa nazar. Sebuah puasa yang dinazari itu nanti puasanya dianggap sebagai puasa yang wajib atau puasa fardu. Misal ada orang nazar puasa Senin Kamis, meskipun hukum asal dari puasa Senin Kamis adalah sunnah, tapi ketika dinazari
maka puasanya hukumnya menjadi puasa yang wajib atau fardu. Ada lagi puasa yang wajib itu kayak puasa kafaroh. Puasa kafaroh itu puasa yang dilakukan sebab melakukan kesalahan-kesalahan dalam syariat Islam. Yang nanti penebusannya atau dalam penebusannya itu dengan melakukan puasa. Nanti akan saya jelaskan tentang puasa kafaroh di session yang akan datang. Yang kedua adalah puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah itu modelnya itu macam-macam. Ada yang puasa sunnah yang model tahunan, ada puasa sunnah yang modelnya itu bulanan, ada puasa sunnah yang modelnya itu mingguan. Puasa sunnah yang modelnya tahunan itu kayak puasa di bulan Arafah, bulan Zulhijjah itu puasa Arafah, atau kayak puasa Muharram, 10 Muharram itu adalah puasa-puasa sunnah yang hanya dilakukan 1 tahun sekali, pada waktu tertentu itu saja. Itu namanya puasa sunnah yang modelnya 1 tahun sekali. Ada puasa sunnah yang dilakukan setiap bulannya, yaitu adalah puasa di tanggal 12, 13, dan juga 15. Di ketiga hari itu Nabi menyebutkan dengan nama istilah Ayyamul Bid, hari-hari yang terang. Itu Nabi memerintahkan atau mensunahkan untuk puasa di 3 tanggal itu. Setiap tanggal 13, 14, dan juga 15. Terus puasa sunnah ada juga yang modelnya itu mingguan, yaitu kayak puasa Senin Kemis. Itu puasa yang sunnah dilakukan setiap seminggu sekali. Yang ketiga, itu nanti ada puasa yang hukumnya haram. Puasa yang hukumnya haram ini nanti saya bagi menjadi 2, yaitu puasa yang haram yang tidak sah dan puasa yang haram tapi sah. Puasa yang haram yang tidak sah itu yaitu adalah puasa yang dilakukan di hari-hari yang haram untuk puasa. Di dalam Islam itu ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu adalah 1 hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari raya Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dari kelima hari itu adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa. Semisal ada orang berpuasa di tanggal itu, dari kelima hari itu, maka puasanya haram dan tidak sah. Ada juga nanti puasa yang hukumnya haram, tapi sah. Hukumnya haram tapi sah, yaitu adalah puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang istri tanpa izin dari suaminya. Semisal ada seorang istri ini ingin puasa sunnah, kok tidak izin sama suaminya, itu hukum puasanya sah, tapi dihukumi haram. Karena seorang istri itu punya kewajiban melayani suaminya. Kewajibannya itu melayani suaminya. Sedangkan melaksanakan ibadah puasa sunnah itu hanya sebatas sunnah. Lah, kewajiban nanti tidak bisa dikalahkan dengan hukum yang sunnah, yaitu melaksanakan ibadah sunnah. Maka ketika seorang istri mau puasa sunnah, itu biar nanti sah dan juga tidak haram, harus minta izin sama suaminya. Biar dalam melayani suaminya nanti tidak terbengkalai dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi ini yang mungkin sering kita lihat ya, di kalangan kita itu kebanyakan dari seorang istri-istri ketika pengen puasa sunnah, itu dari mereka jarang yang minta izin sama suaminya. Nah itu bagaimana? Apakah nanti hukumnya haram atau tidak? Nah kebanyakan dari kita, itu seorang suami sudah memaklumi. Ya, anggap saja itu adalah izin dari suaminya. Rata-rata suami sudah memaklumi kalau nanti suaminya istrinya pengen puasa. Wahwa, terus yang terakhir tadi adalah ada juga puasa yang hukumnya makruh. Puasa yang makruh itu adalah puasa yang dikhususkan pada hari Jumat saja. Itu puasa yang hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Karena hari Jumat itu adalah hari yang atau nama lain dari hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Pada hari Jumat itu Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad agar memperbanyak ibadah. Kalau nanti orang itu berpuasa khusus pada hari Jumat dan orangnya itu lemes, malah nggak bisa ibadah secara maksimal, maka nanti mengabaikan dengan fadilah yang ada pada hari Jumat. Mungkin ini kenapa kok sekolah-sekolah itu di madrasah hari Jumat libur, ya karena hari Jumat itu biar nanti bisa fokus pada ibadah.
Wahwa utawi siam wasomu lan lafat saum iku masdar karone makna huma utawi maknane siam wa saum lugotan ing dalam cara lugote iku al imsaku ngeker. Kata puasa di dalam bahasa Arab itu ada dua akar kata. Satu adalah kata asyam, yang kedua adalah asaum. Yang mana dari asyam dan juga asaum ini memiliki arti yang sama. Secara makna bahasa atau secara makna etimologi ini mempunyai arti yang sama, yaitu adalah makna al-imsak, menjaga. Pokoknya menjaga, masih umum, menjaga dari suatu apapun. Sedangkan arti puasa secara arti istilah atau secara makna terminologi, secara syarak, wasar'an lan puasa yang dalam makna syara'e iku imsakon ngeker an muftirin saking perkara kang batalake poso biniatin kelawan niat mahsusoten kang den tertentuake. Jami anaharin ing dalam sekabehane rina qabilin kang trima li saumi maring poso. Sedangkan puasa menurut arti istilah bermakna menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa seperti halnya makan dan juga minum, disertai dengan adanya niat yang khusus kayak niat puasa, dilakukan jami'an nahar pada satu hari penuh, yaitu mulai dari terbitnya matahari atau mulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Qabilin lisomi dilakukan pada hari-hari yang sah untuk puasa, selain dari 5 hari yang haram untuk puasa tadi. Min muslimin saking wong Islam akilin kang duweni akal, tohirin kang suci, min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Dan puasa tadi dilakukan oleh orang yang Islam, orang yang berakal dan juga suci dari haid dan juga nifas. Wasaro itu wujub bisyami lan utawi pira-pira syarat wajibe poso. Sekarang kita membahas tentang syarat wajibnya puasa. Wasaro itu wujub bisyami lan utawi pira-pira syarat wajibe poso iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji. Wafi badi nusahi lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira nusah. Wafi badi nusahi lan iku tetep ing dalem sebagiane nusah. Arba'atu asya'a utawi papat pira-pira suwiji-wiji. Syarat wajibnya puasa itu ada 3, sedangkan ada di redaksi yang lain itu disebutkan dengan bilangan 4. Sebelum kita membahas tentang syarat wajibnya puasa, ini saya sampaikan bahwa puasa fardu Ramadan, sebab wajibnya puasa fardu Ramadan itu disebabkan karena masuknya bulan Ramadan, masuknya tanggal 1 Ramadan. Lah masuknya tanggal 1 Ramadan itu nanti bisa ditentukan dengan salah satu dari 2 perkara. Satu dengan cara ru'yatul hilal, melihat bulan dengan mata kepala secara langsung ataupun dengan alat-alat bantu kayak teropong dan sebagainya. Atau yang kedua dengan menggunakan ikmalu syahri Sa'ban, menyempurnakan bulan Sa'ban dengan bilangan 30. 2 cara ini yang banyak dipakai mayoritas ulama dalam menentukan awal bulan Ramadan dan juga akhir dari bulan Ramadan. Kebanyakan dari ulama memakai 2 metode ini. Kenapa kok dalam Ramadan itu ada hal yang seribet ini untuk menentukan awal fardunya bulan Ramadan? Karena ini sudah ada nas langsung dari hadisnya Nabi, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum fakmilu iddata Sya'ban salasina. Berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal atau melihat adanya masuknya tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah atau akhirlah puasanya disebabkan karena melihat masuknya bulan Syawal. Dan ketika tidak bisa melihat bulan, maka cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan tanggal Sa'ban dengan bilangan 30. Itu sebab wajibnya puasa. Jadi harus menggunakan 2 itu. Melihat bulan dan juga menyempurnakan bilangan Sa'ban menjadi 30. Selanjutnya adalah syarat wajibnya puasa. Tadi ada 3 dan sebagian redaksi yang lain itu ada 4. Yang pertama al-islamu rupane al-islamu Islam. Yang pertama harus Islam.
yang terkena kewajiban puasa, syarat wajib puasa atau orang yang terkena kewajiban puasa itu yang pertama harus orang Islam. Islam fil hal au walau fil mamadu. Islam baik itu Islam yang sekarang, dia memang pada saat ini Islam, maka dia wajib menjalankan ibadah puasa. Atau Islam yang walau fi mamadu. Fi mamadu itu Islamnya orang yang sudah lewat. Maksudnya Islamnya orang yang sudah lewat itu adalah kayak orang-orang murtad itu. Orang murtad itu meskipun dia menyatakan diri keluar dari Islam, tapi dia tetap terkena kewajiban Islam. Karena orang yang pernah masuk Islam, kemudian menyatakan diri keluar dari agama Islam, orang murtad, keluarnya dia dari agama Islam tidak mengeluarkan dia dari kewajiban atau tanggungan-tanggungan yang dibebankan dia pada saat dia Islam. Artinya apa? Orang murtad itu ketika nanti masuk Islam, dia masih punya kewajiban mengqadai puasa-puasa yang ditinggalkan pada saat dia murtad. Begitu juga untuk ibadah-ibadah yang lain kayak sholat dan sebagainya. Dia wajib mengqadai pada saat dia sudah masuk Islam lagi. Wal bulugu lan balek. Yang kedua, syarat wajib puasa yang kedua adalah balek. Yang dikenai wajiban puasa itu kalau orang sudah mencapai usia balek. Kalau belum masuk usia balek, maka belum wajib puasa. Nah, kalau belum usia balek bagaimana? Fase sebelum balek itu ada dua fase. Ada qabla tamyiz sama ba'da tamyiz. Qabla tamyiz sebelum masuk usia tamyiz itu adalah usia 7 tahun ke bawah. Usia 7 tahun ke bawah ini namanya qabla tamyiz. Kalau ba'da tamyiz itu adalah usia 7 tahun ke atas sampai masuk usia balik, itu namanya usia ba'da tamyiz. Kalau masih di bawah usia 7 tahun atau qabla tamyiz, orangnya tidak wajib puasa dan juga orang tua tidak terkena kewajiban mengajari dan memerintahkan anaknya untuk puasa. Ini ketika di usia 7 tahun ke bawah. Tapi kalau sudah masuk ke usia 7 tahun ke atas, ini namanya masuk usia tamyiz. Tamyiz itu sudah punya rasa kesadaran. Jadi sudah banyak bisa mikir. Ketika masuk usia 7 tahun ke atas, orangnya masih belum terkena kewajiban puasa, akan tetapi orang tuanya nanti wajib mengajari anaknya dan memerintahkan untuk belajar puasa. Yang terkena kewajiban itu orang tuanya ketika anak di usia 7 tahun ke atas sampai usia balik. Orang tua wajib mendidiknya, mengajari tentang cara berpuasa dan juga melatihnya untuk berpuasa. Tujuannya apa? Biar nanti ketika anak itu masuk di usia balik, dia sudah terbiasa menjalankan ibadah-ibadah puasa. Tidak hanya sebatas puasa, ibadah-ibadah yang lain juga sama. Nanti dia wajib menjalaninya, wajib dilatih. Contohnya kayak sholat. Anak ketika usia 7 tahun, orang tua wajib mengajarinya sholat. Wajib diajari sholat dan wajib diperintahkan sholat. Tujuannya biar nanti ketika balik itu sudah terbiasa menjalankan ibadah. Semisal orang tuanya tidak bisa mengajari sholat dan tidak bisa mengajari puasa, kewajibannya bagaimana? Ya, kewajiban orang tua ketika tidak bisa mengajari puasa dan tidak bisa mengajari sholat, maka orang tua wajib menempatkan anaknya di lembaga yang nanti di sana itu mengajari anaknya tentang ilmu-ilmu dasar agama seperti halnya puasa, sholat dan juga hal yang atau pengajaran-pengajaran agama yang sifatnya dasar. Orang tua wajib menyekolahkannya di sana. Kalau orang tua tidak bisa mengajari, wajib ditempatkan di sebuah lembaga yang mengajari tentang ilmu agama yang dasar. Maka haram nanti orang tua itu menyekolahkan di tempat atau lembaga yang memang enggak mengajarkan sama sekali ilmu agama. Ketika orang tuanya tidak mampu mengajari ilmu agama. Yang selanjutnya wal aklu lan duweni akal. Orang yang terkena kewajiban puasa itu harus orang yang berakal. Karena orang itu bisa dianggap sebagai orang mukallaf, orang yang terbebani tanggungan puasa kalau orangnya itu harus orang yang berakal. Lah orang yang berakal itu orang yang mukallaf. Kalau tidak berakal bagaimana? Ya tidak wajib puasa. Contohnya kayak apa? Kayak orang gila, itu orang yang tidak berakal. Orang gila itu tidak punya kewajiban puasa. Orang yang zawalul akli, hilang akalnya, kayak orang gila itu. Hilang akal itu sebabnya bisa karena marot, karena sakit.
bisa sebabnya itu karena golabatul akli. Hilang akal yang sebabnya marot kayak gila atau igma atau epilepsi, ayanen. Orang yang epilepsi atau orang yang gila, meskipun sebentar, itu puasanya tidak sah. Misalnya ada orang puasa, moro-moro di tengah dia puasa itu gila seperempat jam, ya puasanya batal karena puasa itu membatalkan karena apa namanya gila itu membatalkan puasa. Syarat wajib orang harus puasa itu harus berakal. Kalau hilang akalnya ya berarti ketika itu puasanya batal. Kalau yang gholabah itu kayak orang yang mabuk, itu juga orang yang hilang akalnya disebabkan karena mabuk. Orang yang mabuk ya nggak wajib puasa juga. Kalau ada orang puasa kok mabuk, hilang akalnya entah itu karena pakai obat-obatan atau minum-minuman keras, ya puasanya batal. Meskipun mabuknya itu tidak sampai 1 hari penuh. Meskipun mabuknya cuma sebentar, misalnya 1 jam atau 2 jam, puasanya tetap batal. Wal kudratu lan puasa ala saumi ing atase puasa. Dan syarat wajib yang keempat yaitu adalah mampu untuk melakukan ibadah puasa. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib. Contohnya kayak orang sakit. Orang sakit itu meskipun dia berakal, Islam dan juga balik, tapi karena tidak mampu puasa, maka dia tidak wajib puasa. Wa hadzalan tawi iki wal qudratu ala saum wa ya hadza iku asakitu kang gugur ala nuskhati salah satu ing atase nusah kang telu. Fala yajibu mongko ora wajib apa asamu poso ala addati dzalika ing atase sewalike mengkono-mengkono al Islam wal balik wal aklu ila akhir. Wa faraidu shaumi, sekarang kita membahas tentang fardunya puasa. Wa faraidu shaumi lan utawi pira-pira fardune puasa. Iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji. Fardunya puasa itu ada 4 macam. Ahadua ta salah sijine arba'atu asya' iku an-niyatu niat. Bil qalbi ing dalam ati. Yang pertama dari keempat fardunya puasa yaitu adalah niat. Dan tempatnya niat itu adalah bil qalbi di dalam hati. Jadi niat itu bisa sah ketika dilakukan di dalam hati. Karena mahalun niat atau tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Kalau orang niat puasa, tapi hanya dilafatkan saja, hatinya tidak kerentek untuk puasa, ya nanti puasanya tidak sah. Karena mahalun niat atau tempatnya niat, yang bisa mengesahkan niat itu ketika sudah ada kerentek dari hatinya itu. Lesan itu hanya sunnah. Melafatkan niat itu hanya sunnah. Tujuannya apa? Untuk membantu hatinya agar tergerak untuk kerentek dari apa yang diniati. Itu tadi. Kalau ada orang puasa, niatnya harus di hati. Kalau hanya dilafatkan, puasanya nggak sah. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika niatnya hanya sebatas dilafatkan saja, tapi hatinya tidak kerentek dengan apa ibadah yang ditujukan, ya nanti ibadahnya tidak sah. Orang sholat, lesannya usolli, tapi hatinya tidak kerentek usolli, ya sholatnya tidak sah. Jadi akselerasi antara lesan dan juga hati itu harus sama. Fa in kana mongko lamun ana apa asomu poso iku fardhon fardu karo Ramadana kaya wulan Ramadan au nadharon ta poso nazar. Fala buddha mongko ora kena ora min iqain niati saking nibakake niat atau nakaake niat lailan ing dalam waktu wengi. Ketika puasanya itu adalah puasa yang fardu, contohnya kayak puasa Ramadan dan juga atau puasa nazar, maka kewajibannya itu adalah kewajiban niatnya itu adalah dilakukan pada malam hari. Ini ketika puasanya fardu. Ketika puasa fardu, wajib niatnya itu harus dilakukan pada malam hari. Waktunya mulai kapan? Yaitu mulai pada saat masuknya waktu maghrib sampai sebelum masuknya waktu subuh. Itu adalah tempat niat puasa fardu. Kalau diniatkan sebelum maghrib ya tidak sah. Atau diniatkan ketika setelah subuh ya tidak sah. Karena tempatnya niat ketika puasa fardu itu harus dilakukan pada malam hari. Yaitu dimulai dari setelah maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Ini kalau puasa fardu. Tapi kalau puasa sunnah itu niatnya bisa dilakukan. Pokoknya yang penting sebelum masuk waktu zuhur masih bisa.
kita niat puasa sunnah. Semisal pada hari Senin ada orang lupa, kalau itu hari Senin ingatnya jam 9, lah malamnya tidak sahur, orangnya pengen puasa sunnah, ya bisa diniati setelah dia ingat itu, misalnya jam 9 ya tidak apa-apa. Kalau ibadah sunnah tidak mensyaratkan niatnya itu dilakukan pada malam hari. Karena Nabi ini pernah mencontohkan pada saat beliau bertamu ke salah satu istrinya, beliau bertanya, apakah di pagi hari ini ada hal yang bisa saya makan? Kata Nabi, istrinya menjawab, ya Rasulullah, sungguh pada hari ini tidak ada sesuatu yang bisa dibuat sarapan. Ya, kalau kita, akhirnya Nabi menjawab, ya udah kalau nggak ada yang bisa digunakan untuk sarapan, mulai saat ini saya puasa. Nabi mulai niat puasa sunnah itu di siang hari, nggak malam hari. Akhirnya melihat dari hadis itu atau dari cerita itu, ulama menyimpulkan kalau puasa sunnah itu niatnya bisa dilakukan di pagi hari, nggak wajib niat pada malam hari seperti halnya puasa fardu. Wajibu lan wajib apa atakyinu nertentuake fisomi fardhi dalam puasa fardu ka Ramadana kaya bulan Ramadan. Ka Ramadan kaya puasa Ramadan. Dan kalau puasa fardu, wajiban yang pertama tadi adalah niatnya pada malam hari. Yang kedua, wajibnya itu adalah takyin, atau menertentukan puasanya. Karena tadi saya jelaskan di awal bahwa puasa fardu itu macam-macam. Ada puasa fardu Ramadan, ada puasa fardu qadha, ada puasa fardu kifaroh, ada puasa fardu nazar. Ya, wajibnya niat puasa ketika fardu itu harus ditakyin, ditentukan puasa apa, fardu puasa yang apa. Kalau Ramadan berarti diniati puasa fardu Ramadan, kalau puasa fardu nazar berarti diniati puasa fardu nazar. Berarti ada bedanya, fardunya fardu yang apa. Wa akmalun niyati shaumi lan utawi sampurnane niat posone wong iku ayakula yen to ngucap sapa asahsu awa-awaan ing pengucap nawaitu niat sapa ingsun sauma godin ing dalam dina sesuk an adai fardhi Ramadan saking nekani fardune bulan Ramadan. Hadis sanati ing dalam iki taun lillahi krana Allah taala. Dan contoh dari niat yang sempurna itu adalah contohnya nawaitu soma godin an adai fardhu syahri Ramadan. Yaitu saya niat puasa hari besok karena mendatangi fardunya bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Hebatnya dari ulama-ulama kita itu mengajarkan biar nanti jagani kalau pagi hari lupa tidak niat. Itu ketika sehabis taraweh dari ulama-ulama kita mengajarkan biar kita diajak niat bareng-bareng. Sehabis taraweh atau sehabis sholat witir itu kita diajak niat bareng-bareng. Itu apa? Jagani biar nanti niatnya itu dilakukan pada malam hari. Biar puasanya sah karena sebab niatnya dilakukan pada malam hari. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku al imsaku ngeker anil akli saking mangan wasurbi lan minum. Fardunya fardunya puasa yang kedua yaitu adalah imsak anil akli, menjaga dari makan wasurbi dan juga minum. Wa in qala senajan kidik apa al makulu perkara kang den pangan wal masrubu lan perkara kang den minum inda ta'amudin dalam nalikane sengaja. Fardunya saum yang kedua adalah menjaga dari makan dan minum meskipun makan dan apa yang dimakan ataupun apa yang diminum itu sedikit. Nah terus kalau ibu-ibu yang di dapur yang mencicipi makanannya bagaimana? Itu kan juga masukkan makanan juga. Tidak apa-apa, kalau ibu-ibu mencicipi makanan itu tidak apa-apa. Sementing tidak sampai ketelen. Cuma dirasakan di lisan saja, setelah itu dikeluarkan. Hanya untuk memastikan masakannya sudah enak betul atau tidak. Sementing nggak sampai ketelen, itu tidak sampai membatalkan puasa. Itu menjaga dari suatu makanan dan juga minuman secara sengaja. Nah ini tidak nanti berupa makanan yang terhidang atau minuman yang tersaji saja. Maksudnya menjaga dari makanan dan minuman itu ya pokoknya
menjaga dari sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Itu maksudnya dari menjaga dari makan dan juga minum. Tidak hanya makanan saja. Semisal ada orang itu punya apa namanya, di sela-sela giginya itu ada sisa-sisa makanan. Itu kalau ketelan, ya itu nanti bisa dianggap sebagai makan juga. Kalau memang jadi sisa-sisa makan atau seliliten apa? Ya seliliten ya, ya. Sisa-sisa makannya ada di gigi itu bisa membatalkan puasa kalau memang itu bisa dikeluarkan. Kok tidak dikeluarkan, itu nanti membatalkan puasa. Kok nyelilitnya itu susah dikeluarkan, tidak sengaja ketelan ya tidak apa-apa. Kalau susah di apa namanya, susah dikeluarkan, tidak harus berupa makanan dan juga minum juga. Misalnya kayak rokok itu juga bisa dianggap kayak makanan. Rokok itu di kitab Bajuri dari salah satu sarahnya Fathul Qorib juga. Secara jelas di sana dijelaskan bahwa atambak itu termasuk ada ainnya, ada bentuk jenis bendanya. Sehingga ketika ada orang merokok itu batal. Meskipun yang kita lihat adalah sebatas asap yang keluar, tapi dari penelitian ulama, dari asap yang ditimbulkan oleh rokok itu ada sisi ainiyahnya atau ada bentuk bendanya. Sehingga ketika orang merokok itu apa namanya, sama halnya orang yang masukkan sesuatu ke dalam mulut. Fa'in akala mongko lamun mangan sapa wong nasian hale lali au jahilan utawa orang ngerti atau bodoh, lam yaftur mongko ora batal apa poso. Ketika orang itu makan, ketika orang itu makan tapi lupa, maka tidak batal puasanya. Tapi memang harus betul-betul lupa, bukan lupa yang disengaja. Benar-benar lupa. Kayak hari pertama puasa itu kalau orang yang tidak terbiasa puasa kan biasanya lupa. Kalau hari itu hari puasa. Pada hari pertama puasa kok makan atau minum, memang lupa yang memang benar-benar lupa, bukan lupa yang disengaja. Maka puasa tidak batal, meskipun makannya banyak. Masih makannya sampai wareg, itu tidak sampai membatalkan puasa, kalau memang benar-benar lupa. Au jahilan utawa kang ra ngerti. Jahilan itu maksudnya makan minum yang disebabkan oleh jahil itu tidak sampai membatalkan puasa. Dalam artian orang yang tidak ngerti kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, tidak ngerti kalau makan dan minum itu bisa membatalkan puasa, itu tidak sampai membatalkan puasanya. Tapi jahil yang tidak sampai membatalkan puasa itu ketika dalam dua kondisi, yaitu ingkana lamun ana sapa wong iku qaribun parek ahdi, ingkana lamun ana sapa wong iku qaribun kang parek ahdun wangsa bil islami kelawan masuk Islam. Ketika jahalnya itu dilakukan oleh dua orang, satu adalah orang yang baru masuk Islam sehingga dia belum terlalu banyak mengerti tentang aturan puasa. Kok dia itu makan karena sebab ketidaktahuannya kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, maka tidak batal. Au nasa atau kang metu baidan kang hale adoh minal anil ulama saking ulama, atau orang yang bertempat jauh dari ulama sehingga tidak ada orang yang alim yang mengajarinya tentang pengetahuan puasa. Nggak ngerti, nggak ada yang ngajari kalau makan dan minum itu batalkan puasa, nggak ngerti. Nggak ada orang yang mengajari. Memang tempatnya itu, aksesnya itu jauh dari ulama. Tidak ada yang memberitahukan, menginformasikan. Maka atas ketidaktahuannya itu, kalau orangnya puasa, makan dan minum, tidak sampai membatalkan puasa. Wa illa lan lamun ora qaribun ahdul Islam wa baidanil ulama aftara mongko batal apa puasa. Wasalisu lan fardu shaum, wasalisu lan tekan kaping 3, fardunya puasa yang ketiga. Iku al jima'u jima atau berhubungan suami istri. Amidan hale sengaja. Jima yang nanti atau berhubungan suami istri yang bisa membatalkan puasa itu ketika dilakukan secara sengaja. Jadi kalau suami istri jima di siang hari puasa atau berhubungan suami istri di siang hari itu sudah sampai membatalkan puasa ketika tidak sengaja. Batalnya itu kalau sengaja. Sengaja maksudnya itu nggak ngerti, kalau lupa kalau memang siang hari itu hari puasa.
Sengaja itu bukan sengaja jima, enggak, tapi nggak sengaja kalau memang di siang hari itu adalah siang hari puasa. Wa amal jima ulan anapun utawi jima nasian halelali. Maksudnya lupa kalau siang hari itu adalah hari puasa. Fakal akli mongko kaya hukume wong kang mangan nasian halelali. Kalau dia jimaknya itu dalam kondisi lupa, hubungan suami istrinya lupa, ya sama dengan hukumnya orang yang makan dengan keadaan lupa. Masuk tanya jawab. Oh yes. Ada banyak pertanyaan yang masuk dari Facebook ini. Salah satunya dari @trigun_nor. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya misalnya pelajar menggigit Bitcoin atau sejenisnya secara berulang-ulang saat puasa? Nah, Yang ya. pertama, monggo dijawab dulu. Menggigit pulpen pada saat puasa. Menggigit pulpen saat puasa itu ada apa-apa, sampai yang penting itu tidak ada sesuatu yang terpisah dari pulpen. Misalnya orang ngemut pulpen, pas sampai nanti ada mangsi yang entah itu netes atau ada mangsi sedikit pun yang bercampur pada air liur sehingga tertelan, maka batal. Kalau memang hanya sekedar ngemut pulpennya saja itu tidak apa-apa, gigit pulpennya nggak apa-apa. Sepenting nggak ada sesuatu yang terpisah dari benda itu sehingga nanti bercampur dengan air liur dan tertelan. Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ini ada santri yang mau nanya, apakah infus membatalkan puasa? Cairan infus masuk ke tubuh melalui suntikan. Apakah masuknya cairan ke tubuh melalui suntik membatalkan puasa? Terima kasih. Yes, gini. Nanti di perkara yang membatalkan puasa itu ada salah satu sebab yang membatalkan disebabkan karena memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka di bagian tubuh. Salah satu sebab yang membatalkan puasa itu ketika kita memasukkan sesuatu di rongga yang terbuka di bagian tubuh, yaitu mulai dari mulut, hidung, telinga, terus kemaluan depan dan juga belakang. Ketika kita masukkan sesuatu dari lubang itu batal karena memasukkan dari jalur yang terbuka. Kalau masukkan tidak dari jalur yang terbuka, misalnya ada orang kepalanya pecah, misalnya ada orang kepalanya pecah, kita masuki air, itu sudah sampai batal. Kenapa? Karena masuknya itu tidak dari jalur lubang yang terbuka di dalam rongga tubuh. Nah sekarang persoalannya gini, kalau orang diinfus, itu kan satu memasukkan sesuatu tidak dari jalur rongga yang terbuka. Cuma efek dari infus itu memberikan daya kebal tubuh atau daya kekuatan dalam tubuh, daya kesehatan atau daya kekuatan dalam tubuh. Yang mana tujuan dari puasa sendiri itu adalah untuk melemahkan tubuh. Kalau dari kita mengacu dari rumusan ulama dalam masalah infus, atau ulama itu menyebutnya dengan sebutan ibroh, jarum yang dimasukkan ke dalam tubuh itu ada perkhilafan. Kalau ulama yang kuno, yang salaf itu menghukumi tidak batal, ya karena memasukkan sesuatu tidak dari jalur yang terbuka. Kalau ulama yang salaf tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau ulama yang kontemporer, karena ulama kontemporer itu yang kekinian, itu menghukumi batal karena dianggap nanti melalui jalur suntikan itu ada sesuatu yang masuk dan sampai ke rongga yang terbuka di dalam tubuh. Dan juga adanya memakai infus itu juga bisa menghilangkan hikmah tujuan dari berpuasa, yaitu mengurangi daya kekuatan tubuh, melemahkan tubuh. Kalau diinfus nanti kan tambah sehat. Kalau kita mengikuti pada ulama yang salaf dulu, itu tidak batal puasanya. Kayak orang vaksin, orang suntik di bulan puasa itu tidak batal, kalau mengikuti ulama dulu. Tapi kalau ulama yang kontemporer sekarang, itu menghukumi batal. Itu hanya sebatas khilafiyah dari ulama-ulama. Pertanyaan lagi. Bolehkah kita menyatukan niat puasa wajib dan puasa sunnah? Misalnya, niat nyaur puasa Ramadan dan puasa sunnah Senin Kemis dijadikan satu. Jadi puasanya hanya satu hari, tapi niatnya dua. Ya. Mendobel puasa itu
atau meniati puasa double dengan ibadah puasa yang lain itu diperbolehkan ketika tidak puasa yang sama fardunya. Misalnya saya puasa kodok fardu, saya niati double dengan puasa nazar fardu, itu nggak boleh. Bolehnya harus dengan puasa yang sunnah. Misalnya dengan Senin Kemis itu tidak apa-apa. Atau orang puasa Arafah, puasa sunnah, atau puasa 10 Muharram bertepatan pada hari Kemis, itu diniati dua-duanya bisa sah. Dapat dua-duanya. Tambah satu lagi. Yang poso Senin Kemis Arafah atau Tarwiyah. Semisal nanti orang itu mengkodoi puasa pada 10 Muharram, terus didouble, dan 10 Muharram bertepatan hari Kamis juga, ya tidak apa-apa, nanti didouble niat-niatnya. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Sama dengan kayak saya jelaskan lagi ya, sama kayak sholat itu juga bisa nanti. Sholat yang bisa mengcover dari sholat-sholat yang lain. Karena sholat itu ada sholat yang sifatnya ainiyah, ada zatiyahnya, ada yang nanti bisa tercover dengan sholat-sholat yang lain. Contohnya adalah kayak sholat ba'dal wudu, itu adalah sholat yang nanti bisa didouble dengan sholat yang lain. Atau sholat sunnah tahiyatul masjid itu juga sama. Orang masuk masjid, dia itu kok langsung sholat fardu, atau sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah dulu, maka sholat tahiyatul masjidnya sudah tercover dengan sholatnya itu. Tanpa diniati sudah masuk. Sama dengan niat-niat sholat, menggabung niat puasa tadi. Pertanyaan selanjutnya, izin tanya Ustaz. Pada bulan Maret 2023 ini kondisi puncak langit sangat panas. Jika bekerja berat, misal kuli ataupun yang sangat menghasilkan tenaga, bolehkah kita membatalkan puasa dan mengganti setelah lebaran? Oh, berarti ini awalnya puasa, kemudian karena kerja berat dibatalkan. Iya. Dengan sengaja. Ya. Atau adakah jenis tertentu pekerjaan yang membolehkan orang untuk tidak puasa, Ustaz? Ya, sebenarnya besok di session selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang boleh membatalkan puasa. Ini akan saya jawab dulu dari pertanyaan petanya. Jadi orang yang membatalkan puasa karena sebab melakukan pekerjaan yang berat, ini apakah boleh atau tidak? Atau itu termasuk hal-hal yang boleh membatalkan puasa atau tidak? Pekerjaan yang berat itu nanti bisa diperbolehkan orang yang membatalkan puasa. Ini dengan beberapa ketentuan syarat. Satu, syaratnya harus pekerjaan itu tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Ini biasanya itu contohnya kayak misalnya orang yang petani, misalnya padinya itu sudah siap panen pada bulan puasa. Ini kalau ditunda sampai bulan Syawal nanti padinya malah terlalu ketuaan dan tidak bisa dipanen. Atau pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Yang kedua, orangnya harus tetap wajib niat pada malam hari. Jadi harus puasa dulu. Orang yang mau batal sebab pekerjaan yang berat harus puasa dulu. Jadi malam hari orangnya harus tetap sahur, terus puasa. Kalau nanti di tengah puasa merasa keberatan, baru boleh berbuka. Tapi dengan syarat tadi itu, pekerjaannya tidak bisa ditunda di bulan Syawal lagi, dan juga dia merasa kepayahan kalau puasa, terus melakukan pekerjaan yang berat tadi. Tapi syaratnya harus tetap puasa dulu. Harus niat pada malam hari, sahur, puasa. Kalau di tengah puasanya tidak kuat, baru boleh berbuka. Itu legal. Ada lagi nih. Ya. Ini ada yang tanya Ustaz Asmuni, apa boleh kita berpuasa untuk seseorang tertentu? Semisal kita berpuasa dengan tujuan agar orang yang kita taksir jatuh hati pada kita. Atau contoh kasus, kita niat puasa dengan tujuan agar anak turun kita menjadi orang yang soleh. Ini kan dua contoh yang berpuasa, tapi tujuannya itu untuk orang tertentu. Ya mungkin kadang bisa kita lihat dari orang-orang besar dulu itu punya tradisi yang namanya nirakati keturunannya, kayak muasani keturunannya. Itu bagaimana, boleh atau tidak? Nirakati keturunannya itu puasanya tetap nanti puasa sunnah. Hukum puasanya boleh, puasa sunnah. Tapi tidak boleh kita khususkan untuk nirakati, tidak.
Maksudnya apa? Ibadah yang kita lakukan berupa ibadah sunnah itu nanti menjadi sebuah sarana doa kita untuk mendoakan keturunan kita. Karena doanya orang yang puasa itu adalah salah satu doa yang mustajab. Doa yang mudah dikabulkan sama Allah itu adalah doanya orang yang berpuasa. Makanya ketika orang itu mau sholat istisqa, itu sebelumnya disunahkan untuk puasa dulu. Karena doanya orang berpuasa itu mustajabah, mudah diijabahi sama Allah. Seperti itu. Kalau untuk yang puasa untuk seseorang yang ditaksir gitu. Ya selama yang ditaksir itu dengan cara yang baik ya tidak masalah. Maksudnya apa? Kayak tadi puasa itu tetap hanya sebatas ibadah puasa saja. Cuma nanti yang menjadi latar adalah mungkin dengan lewat dia berpuasa itu menjadi salah satu sebab doanya menjadi dijabahi itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Banyak pertanyaan. Iya, apa? Dari Naina Suroya, mau tanya Ustaz, jika gusi berdarah, apa bisa membatalkan puasa Ustaz? Air liur itu ada darahnya. Nuhun, salam dari Tangerang. Oh ya. Selamat sore untuk yang di Tangerang. Jadi saya jawab dari pertanyaannya, gusi yang berdarah apakah nanti bisa membatalkan puasa atau tidak? Atau air liur yang tertelan karena bercampur dengan darah itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Air liur itu tidak bisa membatalkan puasa ketika memang murni dari air liur. Air liur saja, tidak sampai bercampur apapun. Kalau air liur bercampur dengan darah, maka bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang getien, gusinya berdarah dan bercampur dengan air liurnya, maka nanti kalau ketelan itu bisa membatalkan puasa. Karena air liur yang tidak bisa membatalkan puasa itu kalau murni air liur saja. Nah terus persoalannya kalau nanti orang itu darahnya keluar terus bagaimana? Kalau orangnya darahnya keluar terus tidak bisa dihindari, itu bagaimana? Apakah tetap batal atau tidak? Kalau memang darahnya mengalir terus, ya nanti ada hukum makfu. Agak secara syariat dimakfu karena memang tidak bisa dihindari. Keluarnya darah itu sampai nanti bercampur dengan air liur tidak bisa dihindari. Kalau memang mengalir terus. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Saya mau nanya, untuk menyebut kata puasa itu ada dua istilah, saum sama siam. Apakah dua istilah itu artinya sama atau tidak? Mengingat niat puasa itu nawa itu sauma godin. Sementara dalam ayat Al-Quran itu disebutkan kutiba alaikumus siam. Apakah itu sama atau berbeda? Terima kasih atas jawabannya. Ya, ini salah satu keragaman dari bahasa Arab itu ada lafadz yang beda-beda tapi maknanya sama. Itu namanya kalau dalam istilah gramatika Arab namanya muradif. Lafadznya banyak tapi maknanya sama. Itu adalah istilah lafadz yang muradif. Saya contohkan dalam bahasa yang lain itu ada bahasa julus itu artinya duduk. Qu'ud itu juga artinya duduk. Qu'udun, julusun itu sama-sama duduknya. Itu meskipun nanti beda-beda, itu maknanya sama. Lafadznya beda-beda, itu maknanya sama. Ada lagi contohnya, jamalun itu artinya unta. Ibilun juga artinya unta. Itu adalah kata-kata yang muradif. Meskipun lafadznya beda, tapi punya artinya sama. Demikian juga tentang puasa. Dalam bahasa Arab itu, puasa itu ada kata siam, ada kata saum. Nanti misalnya orang itu niatnya saum magodin atau siam magodin, ya sama saja. Karena itu ada dua lafaz yang artinya sama. Tadi di awal saya maknai dengan makna huma, itu dari makna dari keduanya itu adalah sama. Itu al-imsak. Itu adalah hanya sebatas bentuk keragaman dari bahasa Arab saja. Sudah selesai. Ya, sudah sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.